wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah dari Prodi KPI 3C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Dakwah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya: 1. Jelaskan pengertian psikologi dakwah dan tujuannya. 2. Jelaskan intisari makalah saudara masing-masing. 3. Bagaimana karakter dai ideal. 4. Jelaskan karakter wajib bagi Nabi sebagai seorang teladan dakwah. Jawaban untuk pertanyaan pertama, pengertian psikologi dakwah dan tujuannya. Psikologi dakwah ialah ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari atau membahas tentang segala gejala hidup kejiwaan manusia yang terlibat dalam proses kegiatan dakwah. Tujuan psikologi dakwah adalah membantu dan memberikan pandangan kepada para dai tentang pola dan tingkah laku para mad'u dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan atau psikis, sehingga mempermudahkan para dai untuk mengajak mereka pada apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Jawaban untuk pertanyaan nomor 2, judul makalah saya karakteristik dai ideal. Kompetensi dai ideal terdiri dari kompetensi substantif, yaitu seorang dai memiliki kemampuan menguasai ilmu agama, menguasai ilmu umum, dan berakhlak mulia. Kompetensi metodologi, seorang dai harus mempunyai kemampuan membuat perencanaan dalam kegiatan dakwah, harus memiliki kecakapan dalam mempersiapkan materi dakwah yang menuntut kemampuan untuk menyesuaikan materi dengan umat yang akan diseru, memiliki keahlian dalam menyampaikan ceramah. Jawaban untuk pertanyaan nomor 3, menyempurnakan pertanyaan dari nomor 2, karakteristik dai ideal. Karakteristik dai ideal itu harus memiliki iman yang bisa melahirkan keikhlasan. Orang yang ikhlas adalah orang yang seluruh aktivitas hidupnya diarahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman harus dapat mencapai derajat ikhlas itu. Dengan demikian, tugas pertama dan tugas utama seorang dai adalah menanamkan keimanan dan keikhlasan dalam hati jamaahnya. Dalam logika yang sederhana, tidak mungkin seorang dai bisa menanamkan keikhlasan dalam hati jamaahnya jika ikhlas itu belum tertanam dalam hati si dai. Karena itu, iman yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah iman yang bisa melahirkan keikhlasan. Ikhlas dan tidaknya seorang dai dalam berdakwah tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh orang lain. Yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu urusan isi hati. Walaupun demikian, kita masih bisa mendeteksi melalui ucapannya. Yang kedua, memiliki ilmu yang bisa melahirkan amal. Maka salah satu kebiasaan yang harus dimiliki seorang dai adalah kegiatan belajar dengan terus-menerus, memahami dan mendalami ajaran Islam dengan cara menelaah isi dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ilmu yang dimilikinya akan senantiasa bertambah dan dakwah yang dilakukannya akan senantiasa berisikan ilmu yang dimilikinya itu. Yang harus diingat kemudian, dalam ajaran Islam, ilmu harus senantiasa diikuti oleh amal, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Yang ketiga, memiliki akhlak yang bisa melahirkan keteladanan. Salah satu kunci sukses dakwah Rasulullah SAW adalah karena keagungan akhlak beliau. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengakui keagungan akhlak Rasulullah SAW ini dengan memujinya dalam Al-Quran.
Ia berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 4. Jawaban untuk nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Harus memiliki sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama, sidik. Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak sifat yang membuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan membuatnya menjadi pujian para pengikutnya. Sewaktu mudanya, semua orang Quraisy menamakannya Sidik dan Amin. Beliau sangat dihargai dan dihormati oleh semua orang, termasuk para pemimpin Mekah. Nabi memiliki kepribadian dan kekuatan bicara yang demikian memikat dan menonjol sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan dan ketulusan dan kejujuran pesannya. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW hanya mengikuti apa yang diwahyukan pada beliau. Dalam kepemimpinannya berarti semua keputusan dan perintah dan larangan beliau agar orang lain berbuat atas atau meninggalkannya pasti benar, karena Nabi bermaksud mewujudkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah. Karakter yang harus dimiliki. Bagaimana karakter yang dimiliki Rasul? Yaitu dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi atau pemimpin umat atau nabi-nabi terdahulu. Pemimpin yang amanah yakni pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab pada amanah. Tugas dan kepercayaan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud amanah dalam hal ini adalah apapun yang dipercayakan kepada Rasulullah meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi maupun agama. Tablik. Penyelenggaraan proses dakwah yang dilakukan Rasulullah itu benar-benar dihasilkan dari hasil pemikiran dan perhitungan yang cermat mengenai beberapa kejadian yang akan terjadi serta melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi yang ada. Di samping itu, beliau juga sangat memperhatikan cara-cara yang teratur dan logis untuk mengungkapkan permasalahan yang hendak mereka sampaikan. Hal ini terlihat ketika akan melakukan dakwahnya. Beliau mula-mula menentukan tempat yang kondusif, memanggil orang-orang yang akan diseru. Kemudian beliau mengungkapkan persoalan yang tidak mungkin diperselisihkan oleh siapapun. Tablik merupakan sifat Rasul yang ketiga. Cara dan metodenya agar ditiru. Sasaran pertama adalah keluarga beliau, lalu berdakwah ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau terlebih dahulu melakukannya. Sifat ini adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar, apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Beliau sering memberikan berita gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan yang akan diraih oleh pengikutnya. Di kemudian hari, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang perempuan hamil yang mengaku telah berbuat zina. Si perempuan tersebut menyampaikan penyesalan kepada Rasul dan berharap diberi sanksi berupa hukuman rajam. Hatonah. Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan dibekali
Juga karena beliau mendapat kepercayaan Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat, karena agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberikan petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umatnya untuk memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.